Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Miss kita hari ini. Nah, hari ini Miss kita akan bersama-sama dengan kalian mencoba membahas hasil dari proyek kita semester yang lalu, tahun lalu gitu ya. Hasil dari pembuatan mesin penetas telur. Kalian masih ingat ya, mesin penetas telur kita ini sangat sederhana sekali, di mana pembuatannya menggunakan prinsip rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri. Nah, dari hasil pembuatan mesin penetas telur kalian, Miss kita sudah evaluasi bahwa mesin penetas telur kalian ini bagus ya, secara rangkaian juga baik. Kemudian dari komposisi peralatan, bahan-bahannya, komposisi elemen-elemen penyusun dari mesin penetas telur buatan kalian ini juga sudah memenuhi syarat. Sekalipun tidak menggunakan termostat untuk pengatur suhunya, tetapi kalian bisa memainkan suhunya dengan menggunakan lampu dengan daya tertentu ya. Kemudian anak-anak juga sudah membuat lingkungan di dalam oven ini bisa diharapkan bisa menetaskan telur. Tetapi pada kenyataannya adalah mesin penetas telur kalian ini tidak bisa menetaskan telurnya. Telur-telur yang kalian erami di dalam, baik itu telur ayam horen, ayam kampung ataupun telur puyuh, ini tidak ada yang menetas sekalipun satu aja, nggak ada. Ya, termasuk punyanya Miss kita. Ya, punyanya Miss kita juga tidak bisa menetas nih. Ya, punyanya Miss kita tidak bisa menetas. Ya, berarti yang keliru apanya, Miss? Apakah memang mesin penetas telurnya, ataukah memang dari telurnya sendiri yang kualitasnya tidak baik begitu? Ternyata telur-telur yang sudah dieramkan ini selama 30-40 hari terhitung anak-anak selesai di kelasnya Miss kita sampai anak-anak selesai liburan itu tidak menetas. Nah, bisa jadi ini terjadi karena dari telurnya itu sendiri. Ada 4 faktor gitu ya. Ada 4 faktor yang menyebabkan telur-telur kalian ini tidak mau menetas. Ya, yang pertama, nah, bisa jadi telur kalian ini, nah ini Miss kita ambil pakai telurnya Viola. Bisa jadi telurnya Viola atau telur kalian yang lain itu ya. Nah, ini bukan telur hasil fertilisasi atau pembuahan. Ya, sehingga tidak mungkin menetas. Syarat telurnya menetas itu adalah ketika telur ini dierami oleh pejantannya. Nah, jadi kemungkinan telur ayam yang punyanya Viola ini bisa jadi telur ini tidak dibuahi oleh pejantannya, makanya tidak menetas, gitu ya, tidak bisa menetas. Mau dierami berapa lama pun kalau memang tidak dibuahi oleh pejantannya, tidak akan menetas. Begitu. Nah, apa benar seperti itu? Nanti kita akan buktikan, kita akan pecah gitu ya. Ini punyanya Viola. Nah, kemungkinan yang kedua adalah telur tersebut sebenarnya sudah telur yang fertil, telur yang subur gitu ya, telur yang fertil. Nah, misalnya saja kenapa punyanya Zevanya ini tidak bisa menetas telurnya? Nah, bisa jadi telurnya Zevanya ini sebenarnya sudah subur, sudah fertil. Tapi di dalamnya ini tidak ada embrio. Loh, kenapa bisa seperti itu, Miss? Nah, bisa jadi pengaruhnya ya karena dari kualitas sel spermanya. Sel sperma dari ayam jantannya yang membuahi sel telurnya. Bisa jadi kualitas sel spermatozoidnya ya, sel spermanya itu mengalami penurunan gitu ya, kualitasnya jelek, kualitasnya buruk, sehingga tidak tidak terdapat embrio di dalamnya gitu ya, tidak terdapat embrio di dalamnya. Oke, sehingga telur ini tidak bisa menetas sekalipun dierami oleh induknya sendiri. Oke ya, paham ya? Nah, kenapa juga telur yang lain juga tidak bisa menetas, Miss? Apakah masalahnya juga di telurnya juga? Iya. Bisa jadi telurnya Zera nih ya, bisa jadi telurnya Zera ini sebenarnya sudah fertil nih, bagus. Terus ada embrionya. Nah, sudah bagus ya, fertil, subur, ada embrionya ya, dibuahi oleh pejantannya, tetapi embrionya sudah mati duluan sebelum menetas, mati di dalam. Ya, embrionya mati di dalam telur. Loh, kenapa bisa begitu, Miss? Banyak faktornya. Salah satunya bisa jadi telur ini mengalami goncangan.
mengalami goncangan, atau kalian pernah nggak sengaja mengocok begini ya sebelum dierami, atau sempat menggelinding begitu ya, dia mengalami goncangan ya yang hebat gitu ya, mengalami goncangan yang hebat sehingga menyebabkan embrio itu sudah mati duluan. Atau bisa jadi karena dia tidak mendapatkan asupan nutrisi di dalamnya sehingga embrio tersebut tidak bisa berkembang. Ya, kurang asupan nutrisinya. Nah, kemudian faktor yang terakhir, kenapa kok telur ini tidak bisa menetas begitu ya? Tidak bisa menetas. Nah, faktornya bisa jadi telur ini sudah fertil nih, sudah subur, menghasilkan embrio. Embrionya hidup nih. Nah, kalau embrionya hidup otomatis ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda terbentuknya anak ayam gitu kan. Nah, tetapi di tempatnya Keira ini, telurnya Keira ini bisa jadi telurnya fertil, subur. Ini bisa jadi ada embrionya nih di sini nih, bisa jadi ya, terus hidup. Namun karena ya kerabangnya atau cangkang telurnya ini keras ya, tidak ada tanda-tanda telur retak nih. Nah, tidak ada tanda-tanda telur retak, bisa jadi anak ayamnya sudah terbentuk, tetapi karena cangkangnya keras gitu ya. Nah, ayamnya tidak bisa keluar dari telur, tidak bisa menetas dari telur. Begitu, sehingga seolah-olah telur ini tidak bisa menetas. Oke, ya itu faktor-faktornya. Berlaku juga untuk telur puyuh, ya, berlaku juga untuk telur puyuh. Nah, beberapa telur di antara kalian, ya, telur-telur ini, ya, sebagian sudah Miss kita buang. Kenapa? Karena sudah busuk sebelum waktunya. Ya, jadi selama 30-40 hari itu ada beberapa telur yang sudah membusuk terlebih dahulu. Jadi mau tidak mau Miss kita ambil, kemudian Miss kita buang. Nah, sekarang kita akan uji nih, bener gak sih telur-telur ini busuk atau telur-telur ini mengalami sesuatu di dalamnya? Kita akan buktikan. Oke. Nah, di sini Miss kita akan mencoba untuk membuka telurnya Miss kita ya. Nah, ini Miss kita akan buka telurnya Miss kita, akan Miss kita pecahkan. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Mungkin ada sesuatu tampilan-tampilan atau penampakan yang mungkin menjijikkan. Tuh, perhatikan apa yang terjadi dengan telurnya Miss kita. Apa? Busuk? Iya, betul ya. Kuningnya jadi encer karena terlalu lama disimpan. Sekalipun dia berada di dalam ruangan yang hangat. Ya, dia jadi encer. Kuningnya jadi encer seperti ini. Nih ya, tuh. Ini kantong udaranya. Nah, Miss, ini apakah telur seperti ini boleh dimakan, direbus kemudian kita makan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, sudah tidak bisa. Oke, jadi jangan dimakan karena sudah encer, kuningnya sudah sangat encer, jadi tidak sehat ya kalau dimakan, jadi harus dibuang. Ya, ini punyanya Miss kita. Sekarang kita coba lihat punyanya Viola. Nih ya, kita lihat, kita pecah ya. Bagaimana hasilnya punyanya Viola? Apakah sama? Kita buka ya. Awas. Nah, sama juga. Telurnya encer ya, kuning telurnya encer, sama seperti Miss kita. Tidak ada tanda-tanda terbentuknya embrio ya, tidak ada tanda-tanda terbentuknya anak ayam. Oke, ini Viola. Sekarang kita coba lihat punyanya nih ya, Sevanya. Oke ya, kita lihat punyanya Sevanya. Oke, kita ketok-ketok. Nah, ini encer ini. Pasti sama. Tuh, malah lebih. Oh. Apa ini? Loh. Oh, ini nah. Ini dia. Ini sudah sebenarnya ada tanda-tanda terbentuknya ayam anak-anak. Nih, coba perhatikan nih ya. Nih, sudah terjadi terbentuknya embrio. Nih ya. Tetapi kenapa dia busuk mati? Karena asupan nutrisinya tidak cukup. Perhatikan, nih punyanya Sevanya ini sudah ada bulu-bulunya ayam ya. Kita coba kita buka selaputnya ya. Nah, ini yang Miss kita bilang tadi. Telur ini fertil,
menghasilkan embrio, tapi embrionya mati. Ya, mati nih, mati sebelumnya. Kita buka ya. Nih, ini mati nih. Tuh. Nah, embrio yang seperti ini mati nih tuh. Ya kan? Nah. Nih, ini sebenarnya sudah jadi anak ayam ini. Tuh, ya. Tapi dia mati. Oke. Miss kok nggak jijik? Ya kita belajar ya harus berani ya. Kalau jijian ya kita nggak belajar namanya ya. Tuh. Nih. Ini sudah ada tanda-tanda ini terbentuknya embrio nih. Nih ya. Ini kepalanya. Tuh. Ya. Ini kuning telurnya sudah jadi nih, sudah jadi sebagian tubuh dari ayam ini. Tuh. Bagian tubuh ayamnya sudah kelihatan ini, kuning telurnya. Ya, tetapi tidak optimal. Kenapa? Nih ya. Tuh. Nah, ini dia. Tuh, ini sudah jadi nih sebenarnya, sudah jadi bagian tubuh dari si ayam itu. Nih ya. Kenapa kok bisa begitu, Miss? Ya, karena dia mati duluan. Ya, akhirnya tidak bisa menetas, sayang ya. Nah, oke, ini punyanya Sevanya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dia sehat, dia hidup begitu ya, dia bisa menetas jadi anak ayam anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang ini, telur puyuh. Nah, kita pecahkan. Apakah sama telur puyuhnya? Oh, tidak rupanya ya. Telur puyuhnya mateng ini ya. Ya, tuh seperti ini jadinya. Tuh, ya. Tidak ada indikasi apa-apa, ya. Tidak terjadi apa-apa di dalamnya. Oke. Nah, demikianlah ulasan kita, pembahasan kita tentang cara kerja dari mesin penetas telur yang sudah kita buat dan kita buktikan terhadap telur-telur kita seperti itu. Dari segi pembuatan inkubator sederhana, anak-anak sudah hebat, sudah bagus, tetapi memang belum berhasil untuk menetaskan telurnya karena beberapa faktor dari telurnya sendiri yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat di semester 2 nanti ya, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, see you next time, bye-bye.